Berhenti, Rat. Kenapa kau berani menakuti kucing kecil ini? Dia tersesat dan mencari tempat untuk bersembunyi. Jangan takut, sayang. Kau adalah tamuku. Hari ini tidak akan ada yang berani bertindak kasar pada tamuku. Kau dengar itu, Rat? Belajarlah menggunakan kekuatan untuk kebaikan dan bermurah hati pada yang lebih lemah darimu. Jadi siapapun yang lebih kuat darimu akan memperlakukanmu begitu juga. Janganlah seperti Abraha dan Absinian yang mempekerjakan gajah dan memanfaatkan kebodohannya serta membanggakan kekuatan besarnya. Maksudku kebodohan, tentu saja Abraha yang bodoh itu, bukannya sang gajah. Kau tidak tahu ceritanya. Sekarang, duduklah yang tenang, akan kuceritakan tentang Abraha dan gajah itu. Mahib, kau harus belajar untuk menyentuh tanah. Tapi hati-hatilah dengan segala ancaman yang ada. Aku mau, Ayah, tapi aku mau bermain dan mandi di kolam lumpur. Masih banyak yang lebih penting daripada bermain. Seperti apa? Seperti mencari makan contohnya. Makanan bisa ditemukan di mana-mana. Kita makan rumput dan tanaman, dan kita tidak memangsa hewan lain, seperti yang dilakukan singa sang raja hutan. Siapa yang bilang kalau singa adalah raja hutan? Banyak hewan yang bilang itu. Ini rumor yang tidak bisa dipercaya. Ayah, aku ingin mandi di lumpur ya, Ayah. Tunggu dulu. Apa yang Ayah lakukan? Ini kolamku. Tidak ada yang pernah mandi di sini sebelumnya. Terima kasih, Ayah. Apa yang Mulia Abraha pikirkan tentang latihan para pengawal? Semua ini adalah teknik berperang yang lama. Karena semua suku Arab mengetahui, sama seperti yang kita lakukan di Yemen. Tapi para pengawal kita memiliki teknik yang lebih dari yang lainnya, Tuan. Ini cukup. Aku ingin pasukan spesial. Itu bisa menakuti para musuh dan mampu mengalahkan mereka tanpa ada pengamanan. Apakah perlu kita menggunakan mesin perang yang sama seperti yang digunakan oleh Fir'aun? Tidak perlu. Aku ingin senjata yang belum pernah digunakan sebelumnya. Itu bisa dicegah atau dihentikan seperti menghancurkan gajah-gajah di hutan Afrika. Ya, gajah. Kemanakah Ayah akan pergi sekarang? Ini bukan urusanmu. Bukan begitu, Ayah. Sebaiknya Ayah pergi saat di hari tenang. Apa kau ingin mengatur ayahmu? Sekarang ini aku sudah tua. Jangan atur aku. Tidak, Ayah. Bukan begitu maksudku. Tapi biarkan aku pergi menemani Ayah. Boleh kan? Tidak. Kenapa, Ayah? Dengar baik-baik. Aku akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Kenapa begitu, Ayah? Hentikan pertanyaan bodoh ini sekarang. Dengarkan aku, karena aku mungkin tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku mendengarkan Ayah dengan baik. Aku merasa kekuatanku melemah, tetapi aku melihat kekuatanku ada di tubuhmu. Dengarlah, aku sudah hidup untuk seumur hidupku sebagai gajah yang pantas. Aku tidak mengerti maksud Ayah. Aku tidak menggunakan kekuatanku untuk menyakiti siapapun. Inilah yang gajah banggakan. Selama ini aku tidak pernah menyakiti yang tidak bersalah, dan aku juga tidak pernah memukul yang lemah. Akan datang saatnya kau akan berada dalam ujian yang sulit dalam kehidupan. Kembalilah sekarang dan jaga juga para penggembala. Apakah sang pemburu sudah kembali dari hutan Afrika? Belum, Tuan. Kenapa? Kenapa mereka begitu terlambat?
Kita harus mengatur transportasi gajah dari Afrika ke Yaman setelah memburu mereka, dan kita akan membangun kandang yang istimewa untuk Dengarkan mereka. aku, Menteri. Aku tidak ingin dengarkan penjelasanmu. Aku ingin para gajah berada di lapangan kerajaanku secepatnya. Baik, aku mengerti, Yang Mulia. Pimpinan Gajah, maaf kami mengganggu. Apa bisa kami berbicara denganmu sebentar? Tentu saja, saudaraku. Karena kau dan Potato adalah teman baikku. Kami tidak suka melihat kenyataan. Kau selalu duduk saja di kandang gajah. Karena kau tidak berhenti bersedih atas kematian ayahmu waktu itu. Kesedihanku tidak seberat-berat badanku ini, teman. Ini kesedihan yang mulia. Tapi yang terjadi di hutan, kau mungkin perlu tahu dan menjelaskannya pada kami. Itu yang kami inginkan. Apa yang terjadi? Makhluk-makhluk yang kurus, yang biasa dipanggil dengan manusia itu. Mereka datang ke hutan dan jumlahnya banyak sekali. Lalu apa tujuan mereka? Aku tidak tahu, tapi mereka itu sangat aneh. Mereka menggali tanah. Aku tidak mengerti kenapa mereka melakukan itu. Mereka menutupi lubang dengan dedaunan. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Apa kau mengerti tingkah laku seperti itu? Aku tidak tahu. Tapi kalau mereka berpikir untuk mencuri dari kuburan nenek moyangku, maka mereka akan merasakan kemarahanku. Ini aneh. Kenapa tiba-tiba ada jaring seperti ini? Ini tidak robek. Meskipun aku mencobanya. Sukar sekali. Jaringnya kuat. Pergilah, Mahit. Pergilah. Mereka memburumu juga. Cepat lari, Mahit. Mereka melempar tombaknya. Cepat pergi. Larilah. Tapi aku harus menyelamatkan saudaraku. Aku takut sekali. Aku tidak tahu harus bagaimana, Mahit. Apa yang mereka lakukan pada Panglima? Pergilah. Cepat pergi dari sini. Mereka akan membunuhmu. Cepat pergi. Ayo kita pergi ke arah yang berlawanan. Aduh, kasihku saja. Kepalaku pusing dengan goyangan seperti ini. Mahit. Apa? Mereka akan membunuh kita. Kalau mereka ingin membunuh kita, mereka akan melakukannya di hutan. Kita adalah tangkapan mereka. Lantas apa yang akan mereka lakukan pada kita? Aku tidak tahu. Apa yang akan mereka lakukan, Panglima Gajah? Aku bukanlah panglima dari siapapun. Aku gagal melindungi kalian. Inilah gajah-gajahnya, Yang Mulia. Apa yang akan mereka lakukan? Tentu saja mereka memberikan penghormatan kepada Tuan Abraha, tapi dengan cara mereka sendiri. Aku suka sekali ini. Tapi kenapa gajah ini tidak memberikan hormat padaku? Aku tidak tahu, tapi dia mengabaikan perintah dari Yang Mulia. Bagaimana bisa seorang tentara tidak mematuhi pimpinannya? Kami mencoba menghukum mereka dan mencambuknya, tapi dia sangat keras kepala, tuanku. Makanan, Menteri. Larang dia dari makan, dan ketika dia kelaparan, dia akan mematuhi perintahku. Aku yakin sekali itu. Baiklah, Yang Mulia. Makanannya enak sekali ya. Makanlah dengan tenang. Maafkan kami, Mahit. Kami berharap kami bisa memberi makanan seperti kami. Ini mudah. Kenapa tidak kau tunjukkan pujian dan rasa hormatmu kepada Komandan Abraha seperti yang kita lakukan? Itu mudah saja. Yang harus kau lakukan adalah menundukkan kepalamu sedikit dan menaikkan belalahimu. Kau pasti bisa menahan rasa laparmu itu, Mahit. Aku lapar sekali, dan aroma makanan itu tidak bisa aku tahan. Lihat,
Lihatlah yang mulia, gajah besar itu sudah patuh sekarang. Itu bagus sekali. Aku bahagia melihat Anda senang, Tuanku yang mulia. Aku punya pekerjaan yang lebih penting dari seekor gajah. Aku ingin bertemu dengan pemimpin bangunan di istanaku sekarang juga. Baiklah yang mulia. Tentara, pergilah. Mahit, kau sangat hebat. Mereka akan memberimu banyak sekali makanan. Mereka memberi banyak makanan hanya karena aku mengangkat belalaiku sebagai rasa hormat. Betapa bodohnya mereka. Kenapa begitu banyak orang Arab yang berziarah ke Ka'bah? Ka'bah adalah rumah pertama yang pertama dibangun untuk menyembah dan bersembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bertanya di mana letaknya, tetapi apa arti sesungguhnya bagi warga Arab? Itu maksudku. Yang mulia, Ka'bah adalah bangunan peninggalan yang paling sederhana. Yang ada di dunia itu hanya sebongkah batu yang cukup untuk melambangkan rumah suci Tuhan yang mulia. Aku akan membangun candi yang lebih besar dan bagus dari Ka'bah. Atau kau percaya dengan apa yang dikatakan oleh warga Arab? Pekerjaanku di bidang mesin dan konstruksi yang membuatku percaya bahwa di dunia ini hanya ada satu pencipta yang membuat bangunan dengan metode yang sangat teliti dan juga seimbang yang mulia. Ini sebuah penghinaan. Apa yang baru saja kau katakan adalah sebuah penghinaan. Tangkap kepala bangunan dan buang dia ke gajah-gajah itu. Aku tidak mengerti. Kenapa mereka membuatmu kelaparan begitu? Padahal kau sudah menunjukkan rasa hormatmu pada komandan. Aku berhak atas hukuman ini karena menghina diriku sendiri. Dan untuk apa aku menuruti peraturan konyol mereka? Aku tidak mau. Coba lihat, ada penjaga datang. Sekarang masukkan dia ke kandang gajah yang sedang kelaparan itu. Kau punya satu kesempatan untuk meminta maaf kepada tuanmu Abraha. Kami akan berkata bahwa kau sakit dan berhalusinasi karena sakit demammu itu. Dengan nama Allah Sang Pencipta makhluk, aku tidak berbohong. Semoga kau dirahmati Tuhan. Kau akan tahu sekarang bagaimana gajah kelaparan itu akan membuatmu menangis. Ini tawanan yang lain dan dia manusia. Mereka menyiksanya seperti aku. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Sang Pencipta makhluk. Jangan takut temanku, aku tidak akan menyakitimu. Kau akan menjadi manusia pertama yang kubiarkan untuk menunggangiku. Bunuh kepala bangunan itu. Dia adalah seorang pengkhianat. Dan hukum gajah itu hingga dia mendapatkan kembali kesadarannya. Baik, Yang Mulia. Siapa kau? Katakan padaku. Perkenalkan Yang Mulia, saya adalah asisten dari kepala bangunan di sini. Apa kau datang untuk mempertahankannya? Tidak, Yang Mulia, tidak. Bagaimana mungkin aku mengandalkan seseorang yang tidak mensyukuri rahmat dari Yang Mulia Abraha? Aku datang untuk mempersembahkan pelayananku ini, dan ini adalah sketsa dari kuil Yang Mulia ingin bangun, di mana nanti orang-orang akan banyak datang dan menziarahinya dibandingkan dengan Ka'bah. Ini bagus. Ini bangunan yang indah. Ini sesuai dengan keinginan dan permintaanmu, Yang Mulia. Kau memang pandai bicara. Mulai bekerja sekarang juga. Kuil ini benar-benar indah, kepala bangunan. Ini semua adalah hasil dari kepandaian penggambaran Yang Mulia sendiri. Berapa banyak pengunjung yang datang ke kuil ini? Ada satu keturunan Arab yang sedang berwisata melalui padang pasir, Yang Mulia. Lalu bagaimana pendapatnya? Aku membangun kuil, lalu ada perjalanan rombongan Arab. Dan aku akan memberikan perabotannya, dan itulah arti kenyamanan. Ya, dan jumlah pengunjungnya akan meningkat dengan segera, Yang Mulia. Dan apa kata pengunjung? Katakan padaku. Dia memasuki kuil dengan tergesa-gesa dan tidak berkata apa-apa, Yang Mulia. Aku mencium sesuatu. Bau aneh apa ini? Maaf, Yang Mulia. Sepertinya pengunjung itu telah buang air kecil di kuilmu itu, Yang Mulia. Ini penghinaan namanya. Terlaluan sekali. Mungkin dia tidak bermaksud seperti itu, Yang Mulia. Orang-orang itu tidak mengetahui tempat ini, dan dia pikir ini adalah tempat untuk buang air.
Ini penghinaan yang sangat besar. Para orang Arab menghinaku. Tapi aku akan tunjukkan seberapa jauh aku bisa melakukannya. Abraha yakin dengan dirinya dan bala tentaranya adalah yang terkuat di seluruh dunia. Dan dia mulai tertidur karena dia percaya diri kalau dia akan segera menyerang orang-orang yang ingin berziarah dalam kuil sucinya setelah menghancurkan Ka'bah yang suci dan mempermalukan orang-orang Mekah dan sekitarnya. Tamu kecil kita ini tertidur juga. Sekarang aku minta padamu jangan buat suara berisik ya. Dengan izin Allah, cerita gajah ini dan pasukan Abraha akan kulanjutkan lagi besok. Tenanglah Ra'ad. Aku suka yang kau lakukan kemarin, Ra'ad. Kau berjiwa besar dan tenang dengan kucing kecil yang malang. Kita ini semua lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa agar Allah selalu berbelas kasih pada kita. Jadi bagaimana mungkin kita tidak bermurah hati pada yang lebih lemah dari kita? Lihat, di sini ada kambing lainnya yang bertengkar dengan tanduknya dan menunjukkan kekuatannya. Pergilah kambing. Ada apa denganmu? Oh, aku mengerti. Kau ingin tahu apa yang terjadi dengan pengaturan yang tidak adil, kan? Abraha dan Abyssinian. Dia ingin mengendalikan semua orang untuk pergi ke Ka'bah yang suci itu. Jadi dia membangun kuil suci di Yaman. Tidak ada yang masuk ke dalamnya, tapi seorang musafir yang kebetulan lewat berpikir itu adalah toilet. Jadi dia membuang air kecil di sana. Abraha sangat marah dan memerintahkan pasukan besarnya untuk menghancurkan Ka'bah itu. Itulah yang dilakukan Abraha, selalu sombong. Di bagian depan dari pasukan adalah teman-teman kita, yaitu gajah yang baik. Ini aneh sekali. Kenapa mereka memberikan makanan kita dengan jumlah yang banyak? Karena kita akan latihan. Latihan apa lagi? Jangan kau pikirkan tentang itu. Ini adalah paduan sepele. Mereka meminta kita untuk berjalan cepat dan memukul tenda yang ada di depan kita. Itu saja. Aku tidak merasa baik dengan apa yang terjadi. Tapi kau harus mengikuti perintah mereka, Mahib. Apa kau lupa dengan derita kelaparan yang kau rasakan waktu itu? Jangan kau ingatkan aku. Aku sudah terbiasa kelaparan sebelumnya di hutan. Tapi aku hidup bebas. Hari-hari yang indah di hutan sudah selesai. Tidak, masih belum selesai. Aku akan kembali ke hutan suatu hari nanti, kalau aku tahu jalan menuju ke sana. Ini perjalanan panjang ke Mekah yang mulia, dan mungkin kita akan menghadapi berbagai tombak yang melindungi Ka'bah mereka. Aku tidak peduli dengan tombak orang Arab. Aku hanya ingin menghancurkan Ka'bah secara keseluruhan. Lihat saja nanti. Yang mulia, jika kita mengikat Ka'bah dengan rantai besi dan kita membuat para gajah menggiringnya ke depan orang-orang ketika itu dihancurkan, apakah hal ini cukup untuk menghina mereka, Yang Mulia? Ide yang bagus sekali. Latih para gajah agar melakukannya juga. Ini adalah tempat latihan. Yang harus kita lakukan adalah menghancurkan semua yang ada di dalam perjalanan kita ketika berjalan. Ayo, kita lakukan sekarang. Hentikan gajah besar itu. Tuan Abraha masih belum datang. Tunggu sebentar. Apa kita akan mulai latihan kita di depan pimpinan kita? Tapi kenapa mereka membangunkanku dan mengeluarkanku dari rumahku selama pimpinan mereka masih belum datang? Belalaimu dan tundukkan lututmu seperti yang kulakukan. Kenapa aku harus selalu mengulang gerakan bodoh itu? Kenapa katamu? Tentu saja untuk mendapatkan makan malam. Baiklah, akan kulakukan. Ayo kita mulai latihannya. Ayo kita mulai latihannya.
Aku suka sekali penampilan gajah besar itu. Dia memindahkan tendanya sama seperti saat mereka mengeringkan batang pohon. Sekarang latihan dengan rantainya. Baiklah, kalau begitu, aku harus membangun sebongkah batu yang lebih besar daripada Ka'bah itu. Ya, Yang Mulia, jika gajahnya berhasil menghancurkannya, itu akan lebih mudah bagi mereka untuk bisa menghancurkan Ka'bah. Aku harus melihat ini. Ayolah, kenapa dia tidak bergerak? Cambuk dia! Ayo, cambuk terus dia! Jangan mencambukku, ini keterlaluan. Sekarang aku akan menunjukkan kekuatanku. Bagus sekali. Ini jauh lebih baik daripada yang ada di pikiranku. Kau berani dan kuat. Lalu kau pendek dan gemuk. Aku akan menunjuk gajah ini sebagai pimpinan kelompok dan pemimpin dari pasukan tentara. Aku tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Kita menginjak orang-orang yang ada di dalam tenda. Latihannya kan tidak seperti itu. Mahib, ayo kita lakukan peran kita agar kita bisa makan. Tapi mereka anak-anak, wanita dan orang tua yang tidak bersalah, yang mengintip dari dalam jendela. Lakukan saja sepertiku. Tutup mata ketika menyerang. Lakukan seperti ini. Pertarungan melawan Tinafar lebih mudah dari yang kubayangkan. Yang Mulia, aku juga mengharapkan untuk menghadapi perlawanan dari kesatria Nafil bin Habib. Aku sendiri juga menangkap pria itu. Dia bersama temannya dari Tinafar. Ini dia tenda orang Arab yang kita lihat dari kaki bukit. Perintahkan gajahnya untuk menyerang. Lihat di sana, ada sebuah suku yang lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Dan tenda itu pasti dipenuhi oleh puluhan anak-anak, wanita, dan orang tua. Ingat yang kukatakan, Mahib. Tutup saja matamu. Lakukan seperti perintah mereka. Lakukan saja begitu. Tutup matamu. Mereka sudah menangkap Nafil bin Habib juga. Mereka menghancurkan semua dengan cara mereka. Tapi kita akan berpihak pada tanah kita dan Ka'bah sampai titik darah penghabisan. Bagaimana kalau kita tanya pendapat pimpinan Mekah, Abdul Muthalib bin Manaf? Pemimpin di Mekah, yaitu kakek dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, katakan pada mereka kalau Abraha sedang menyerang kita dengan pasukan tentaranya yang tidak bisa kita hadapi. Kita harus bertindak bijak, melindungi pertumpahan darah dan menyelamatkan jiwa yang tidak bersalah. Tapi pimpinan Quraisy tidak mempertimbangkan kelemahan dari bagian kita. Bagaimana kita tidak berpihak pada Ka'bah? Abdul Muthalib berkata lagi, ini adalah rumah suci Allah dan rumah nabinya Ibrahim alaihissalam. Jika Allah berpihak pada hari ini adalah rumahnya, pasti akan dijaga. Aku yakin kalau siapapun tidak bisa melakukan dengan kehendak Allah. Iya, kau benar Tuan. Ini adalah hal yang paling bijaksana. Ayo, kita beritahu masyarakat untuk menyelamatkan Mekah. Di sini adalah gunung dari Mekah. Biar gajah besar yang bersiap untuk misi yang paling penting dalam pertarungan. Lihatlah Tuan, di sana ada unta dan domba yang sedang makan di perbatasan Mekah. Ya, di luar sana mereka merasa aman dan tinggalkan para unta merumput sendiri tanpa penjagaan ketat. Kita membutuhkan unta-unta itu, Tuan, untuk menyiapkan makanan bagi para tentara kita. Kita akan membantai mereka besok pagi untuk merayakan atas penghancuran Ka'bah. Sekarang biarkan para tentara beristirahat dulu. Dan para gajah, berikan mereka makanan dengan baik. Sepertinya pimpinan telah menunjuk padamu. Sepertinya dia memberikan perintah agar memberikan kita makanan. Aku tidak ingin makan. Aku akan tidur saja. Ayah, ini aku ayah. Apakah ayah tidak mengenalku? Aku anakku ayah. Pergilah jauh-jauh hewan yang tidak dikenal. Apakah ayah malu padaku? Ayah, aku tidak bisa menghindarinya. Kelaparan yang kurasakan sangat menyakitkan dan pedih ayah. Aku berharap untuk mati dan pergi ke tempat peristirahatan gajah di sana. Jangan pernah kau lakukan itu. Tempat itu hanya untuk gajah yang terhormat saja. Kau tidak akan pernah menyentuh hutan.
Kau akan mati sebagai pelayan dari tanah yang kau tidak tahu. Akan tetapi ayah, kau di mana ayah? Ayah, ayah, ayah! Mahit? 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 Ah, ada apa ini? Kau menakutkanku saja. Aku melihat ayah. Ayah ada di sini. Kau melihatnya? Bagaimana bisa? Dia itu sudah lama sekali mati, Mahit. Iya benar, dia sudah mati. Aku berharap ajalku tiba dan bisa bersama dengannya. Oh, kau ini bicara apa? Apa kau sudah gila, Mahit? Ada yang terjadi dalam diriku, dan aku tidak mengerti semua itu. Yang Mulia Abraha, pimpinan Mekah Abdul Muthalib meminta bertemu dengan Yang Mulia. Apa dia datang dengan pasukannya? Tidak, Yang Mulia. Tidak ada satupun kesatria yang menemaninya, ataupun pelayan yang melindunginya. Itu aneh sekali. Kalau begitu, suruh dia masuk sekarang juga. Masuklah, Tuan Abdul Muthalib. Tuanku Raja Abraha menunggumu di tendanya. Abdul Muthalib berkata, Assalamualaikum untuk Raja Abraha dari Abyssinia. Terima kasih. Silahkan duduk. Apa yang kau inginkan? Kemudian Abdul Muthalib berkata, aku ingin Yang Mulia mengembalikan 200 untaku yang sudah kau ambil dariku. Ketika aku melihatmu, wajahmu seperti Yang Mulia yang mengesankan. Lalu waktu kau bicara padaku, kau membangunkan ketidaksukaanku. Kau menantang 200 unta yang ku ambil darimu dan meninggalkan sebuah rumah yang menjadi kepercayaan dari agama ayahmu. Dan kau? Abdul Muthalib berkata lagi, aku harus melindungi unta-untaku. Ka'bah sudah ada yang melindunginya. Dia tidak akan melindunginya dariku. Abdul Muthalib berkata, lakukanlah seperti yang ku minta. Berikan dia unta-unta yang kita ambil kemarin. Kau bisa pergi sekarang, pimpinan Mekah. Yang Mulia, aku merasa sangat khawatir. Apa maksudmu, Menteri? Pimpinan Mekah Abdul Muthalib berbicara dengan tenang dan percaya diri, seperti dia tahu yang tidak kita ketahui, Tuan. Aku mengerti maksudnya. Dia mencoba untuk terlihat tenang. Tuan, kami sudah siap untuk menerima perintahmu. Biarkan burung-burung itu memasukkan hidung mereka di neraka dan mengambil satu persatu batu yang telah dipanggang. Tapi maaf, Tuan. Batu panggangnya sangat tidak terbentuk sama sekali. Dan ini mungkin terbakar di seluruh bagian dan bisa menghancurkan planet bumi. Jangan takut, burung. Batu panggang dan tanah liat diperintahkan untuk menyerang hanya pada kafir saja, dan bukan untuk yang tidak bersalah di sekitar mereka. Lalu kapan kita akan mulai menyerangnya, Tuan? Aku sama sepertimu. Aku tidak tahu. Kita hanya diperintahkan untuk bergerak. Dan ketika kita diperintahkan untuk menyerang, aku akan berikan kau tanda. Setuju? Jadi kalian harus siap-siap. Sekarang ini para gajah melihat para malaikat. Dia ketakutan dan mulai berdebar. Tapi malaikat menenangkan ketakutan gajah itu dan memerintahkannya untuk tetap berada di tempatnya masing-masing. Ayo gajah, bergeraklah. Ayo bergerak. Kenapa gajah itu tidak bergerak? Cambuk dia untuk membuatnya berdiri. Semakin sering mereka mencambukku, semakin aku merasa bebas. Seperti sama saat aku kembali ke hutanku. Pukul dia dengan panah dan tombak. Dia harus bangun. Ini adalah saat pilihan yang kau katakan padaku, Ayah. Aku memilih kehormatan. Apakah sekarang Ayah bangga padaku? Ayah, aku bebas, Ayah. Lihatlah burung-burung yang menyeramkan itu, Tuan. Inilah yang dikatakan Abdul Muthalib. Dan aku tidak mengerti. Gajah kita yang ketakutan menginjak tentara, Tuan. Ayo lari, cepat! Ayo cepat! Ayo!
tidak bisa bangun karena rantai yang ada di sekitarku yang mengelilingi tempat suci ini. Aku khawatir jika aku bergerak, aku bisa menghancurkan Ka'bah. Aku tidak mau melakukannya. Aku harus bertahan di sini. Oh, api! Api! Banyak sekali api di sini. Iya. Kita akan mati. Kita akan mati terkurung api. Api! Panas! Panas! Api! Ayo kita berlindung. Yang terpenting bagiku adalah Pasukan Abraha dihancurkan oleh Allah seperti daun yang dimakan oleh ulat. Dan ini berarti pasukan besar itu berubah menjadi sesuatu seperti makanan yang sudah dimakan dan dicerna oleh hewan, lalu berubah menjadi buangan yang kering terkena sinar matahari dan terbang tertiup oleh angin. Abraha sendiri sekarang disebutkan dalam sejarah yang selalu merujuk pada gajah yang dulu dia gunakan untuk melayaninya. Sampai sekaranglah gajah disebut sebagai rekanan para orang kafir. Orang-orang Mekah kembali setelah itu ke rumahnya dengan aman dan menemukan Ka'bah selamat. Dan tahun itu dinamakan juga sebagai Tahun Gajah. Dan di Tahun Gajah itulah lahirnya makhluk Allah yang dimuliakan, yaitu Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah